Kemelut atas dimunculkannya undang-undang yang telah disahkan DPR terkait Perpu nomor 1 tahun 2020 dan nomor 2 tahun 2020 di pasal 8 ayat 8 yang menghilangkan dana desa. Kepala desa perangkat yang tergabung dengan Persatuan Rakyat Desa atau Parade Nusantara kembali bangkit dan akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua Pengurus Pusat Parade Nusantara Sudir Santoso di hadapan para kepala desa bertempat di Desa Kelurahan Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Menurutnya ada dua yang akan ditempuh Parade Nusantara, yaitu pertama, langkah hukum atau uji materi judicial review, dan kedua, langkah politis, yaitu meminta pertanggungjawaban menghilangkan Undang-Undang Desa tahun 2006 dan mengesahkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pasal 8 ayat 8. Ditegaskan dampak dari dihilangkannya Undang-Undang Desa sangat berpengaruh khususnya bagi percepatan dan pembangunan desa, dan jika hal ini hilang maka desa akan mengalami stagnan. Sedangkan pembangunan jika hanya menggunakan APBD dianggap tidak mencukupi. Jika setiap tahunnya secara serentak harus berjalan, jelas akan berhenti dan tidak cukup. Dampaknya stuck, pembangunan di desa akan berhenti. Mana mungkin APBD kabupaten cukup untuk membangun setiap tahun anggaran serentak di semua desa? Enggak mungkin. Berapa sih di AU kabupaten Nganjuk itu? Paling 1,1 triliun kan? Enggak mungkin itu bisa. Dan perlu diketahui bahwa dana desa itu hanya 10%. Rakyat yang tinggal di desa itu 78% dari 267 juta jiwa manusia. Terlalu kecil sebetulnya. Kenapa masih dipangkas-pangkas seperti itu? Itu intinya. Kalau alasannya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, oh iya, silakan saja, tidak usah dihapus dengan undang-undang dong. Cukup dengan Kepres atau yang sudah terbukti kemarin dengan peraturan Menteri Desa, dana desa dialihkan menjadi BLT. Jangankan 35%, 100% nggak apa-apa. Setahun, 2 tahun, 5 tahun kalau memang masih ada COVID ini belum selesai, nggak masalah. Tapi jangan dong kemudian dipangkas melalui undang-undang. Karena undang-undang itu bisa dibatalkan hanya dengan undang-undang. Kecuali kita dalam uji materi ini, itu langkah yang elegan dan paling tepat secara hukum. Sementara itu Ahmad Syarif, Ketua DPD Parade Nusantara Nganjuk mengatakan, langkah awal setelah terpilih menjadi Ketua DPD, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada 380 desa dan kelurahan se-Kabupaten Nganjuk untuk mengawal proses judicial review terkait uji materi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk membuat warga desa bisa menikmati kembali dana desanya. Seperti yang tertera dalam hal ini adalah kita mempererat silaturahmi, kedua konsolidasi, langkah yang harus kita lakukan untuk menyikapi terkait sekali isu yang ada saat ini dengan adanya Undang-Undang 2 nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu 01 tahun 2020 itu. Karena itu perlu penyikapan yang menyangkut masalah pemerintahan desa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.